Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat siang pemirsa, jumpa bersama saya Ainun Basyiro dalam program ITM Talk Show. Telah hadir bersama saya kali ini Ibu Dina Prawitarini MM selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Utara. Selamat siang Ibu Dina. Selamat siang juga Mbak Eno. Sehat Ibu Dina? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Amin, insya Allah. Terima kasih kepada Ibu Dina yang kali ini bersedia hadir pada hari ini di studio kami. Bagaimana Ibu Dina perasaannya hari ini? Senang sekali Ibu Dina. Luar sekali saya bisa berjumpa Ibu Dina kembali. Oke Ibu Dina, pada hari ini kita akan membahas tentang bantuan BLT UMKM. Langsung saja ya Bu Dina ya. Sejauh ini proses bantuan BLT UMKM dari Kementerian Koperasi telah bergulir hingga tahap kedua. Bisa dijelaskan Ibu bagaimana prosesnya? Baik, terima kasih. Perlu saya jelaskan dulu terlebih dahulu bahwa memang dalam upaya pemerintah menangani dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 telah digulirkan berbagai macam program, antara lain bantuan permodalan untuk usaha mikro BPUM, program BPUM. Program ini telah berjalan dari tahun 2020. Di tahun 2020 kita sudah mengusulkan 27.401 pelaku usaha di seluruh Kabupaten Lampung Utara untuk mendapatkan bantuan sebesar 2.400.000. Di tahun 2020 itu bukan hanya Dinas Koperasi yang bisa mengusulkan, tapi ada beberapa lembaga yang bisa mengusulkan seperti pihak perbankan, dalam hal ini BRI, kemudian juga ada dari Pegadaian, kemudian juga ada dari PNM yang divisi Mekar. Kalau di lapangan biasanya dikenal Bank Mekar katanya gitu. Kemudian juga gerakan-gerakan koperasi itu juga bisa mengusulkan langsung ke Kementerian Koperasi. Nah, di tahun 2021 di tahap kedua ini program BPUM pengusulnya hanya satu, hanya Dinas Koperasi dan UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Hanya satu pengusulnya, gitu kira-kira. Ya, apakah akan ada BLT bagi pengusaha kecil dan menengah tahap selanjutnya? Iya, betul. Kalau di tahun 2020 besarnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk pelaku usaha mikro itu 2.400.000. Yes. Kemudian di tahun 2021 ini mulai bergulir di bulan April ini, mulai diperbolehkan Dinas Koperasi dan UMKM seluruh Indonesia untuk mengajukan usulan ke pusat, para pelaku usaha mikro yang diusulkan untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut. Itu besarnya tadi 1.200.000 per pelaku usaha mikro, dan tahap pertama ini dibuka dari mulai bulan April sampai dengan tanggal 30 April untuk tahap pertama pengusulannya. Sehingga kami tunggu betul petunjuk surat dari kementerian sudah kita tidak lanjuti dengan surat sekda untuk diteruskan ke camat dan kepala desa agar mensosialisasikan dan mulai mengusulkan para pelaku usaha yang akan mendapatkan bantuan tersebut. Oke Ibu Dina, jika sebelumnya kan BPUM jumlah 2.400.000. Ya. Lalu kenapa pada tahun 2021 ini hanya berjumlah 1.200.000 saja? Ya. Pada prinsipnya ini adalah kebijakan dari pusat. Kita hanya menerima, tapi kemungkinan kenapa jumlah bantuannya turun 50%, kemungkinan dan kita harapkan mudah-mudahan jumlah penerimanya yang meningkat 50% juga meningkatnya, jadi 2 kali lipat. Kalau misalnya bantuannya 2.400.000 yang tahun 2020, di tahun 2021 menjadi 1.200.000. Terus target penerimanya di tahun 2020 dulu kan 12 juta. Mudah-mudahan saja di tahun 2021 ini target penerimanya menjadi 24 juta. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa begitu ya Mbak Ainun. Karena bantuan ini sangat berarti juga bagi masyarakat khususnya para usaha di Lampung Utara. Iya, betul. Baik Ibu, lalu apa yang menjadi prioritas pada program BPUM tahun 2021 ini? Ini memang bantuan permodalan yang diperuntukkan bagi para pelaku usaha mikro. Jadi usaha-usaha yang kecil-kecil, yang di bawahnya kecil.
Karena kalau sudah usaha kecil dan menengah itu sudah dianggap mampu oleh pemerintah sehingga tidak perlu lagi diberikan bantuan lagi. Ini memang untuk pelaku-pelaku usaha yang memang mikro, yang memang asetnya maksimal 50 juta dan omsetnya setahun volume usahanya itu 200 juta per tahun maksimal gitu. Jadi yang kecil-kecil, di bawahnya kecil malah mikro. Iya, Ibu Dina. Ada lagi yang ingin saya tanyakan. Untuk bantuan ini khusus untuk yang baru. Nah, betul. Yang lama itu sudah pernah saya itu jelaskan sudah gitu tidak ya. bisa dapat lagi. Oke. Untuk pengusulan tahap pertama di bulan April ini, petunjuk dari pusat memang ditunggu usulannya untuk para pelaku usaha yang benar-benar baru yang belum pernah diusulkan. Iya. Kenapa begitu? Karena yang sudah diusulkan, yang datanya sudah masuk di kementerian, itu memang sedang dalam proses verifikasi kembali. Jadi mana-mana yang belum dapat, ada kemungkinan nanti mendapatkan sampai dengan bulan Mei verifikasinya. Nah, apabila sampai dengan bulan Mei nanti tidak dapat, itu baru bisa diusulkan tahap berikutnya. Gitu, di tahap berikutnya untuk diusulkan kembali ke pusat nama-nama yang sudah diusulkan di tahun 2020 tapi belum mendapatkan. Jadi mohon bersabar ya dulu. Ya. Oke, lanjut Ibu Dina. Sebelum bantuan langsung tunai ini diluncurkan, apakah Ibu sudah melakukan sosialisasi kepada setiap pengusaha mikro, kecil, dan menengah? Baik, kalau secara seremonial, secara kumpul-kumpul memang kita tidak melakukan itu. Di samping memang sedang situasi pandemi, juga tidak kita menghindari kerumunan dan sebagainya. Tapi kita melakukan sosialisasinya lewat surat. Artinya kita akan menindaklanjuti surat dari kementerian dengan surat yang saya bilang tadi sudah ditandatangani Pak Sekda. Ini nanti akan kami sampaikan ke para camat untuk diteruskan ke lurah dan kepala desa agar mereka mulai menghimpun para pelaku usaha yang ada di daerahnya masing-masing untuk diteruskan ke kami. Jadi untuk masyarakat sendiri harus lebih mencari informasi kepada kepala desa. Mungkin bertanya ya. Jadi mulai bulan April, mulai sekarang bolehlah silakan mendaftar ke desa, ke kantor desa atau ke kelurahan, karena memang yang kami terima adalah usulan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah. Kenapa begitu? Karena lurah dan kepala desa adalah perangkat terbawah yang memang mengetahui warganya, lebih tahu siapa. Nah, saya sampaikan dulu syarat-syaratnya ya Mbak Aiman ya, biar masyarakat juga tahu syarat-syarat yang bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan BPUM tersebut. Jadi saya juga berpesan kepada kepala desa dan lurah agar mengusulkan benar-benar para pelaku usaha mikro. Kalau memang dia tidak punya usaha, mohon betul jangan diusulkan. Kasihan dengan para pelaku usaha yang memang benar-benar punya usaha. Jadi tolong diusulkan yang benar-benar pelaku usaha mikro. Kemudian sampaikan fotokopi KTP 2 lembar, KTP elektronik, kemudian fotokopi kartu keluarga 2 lembar, kemudian memiliki izin usaha atau SKU baik yang dikeluarkan oleh kecamatan ataupun kelurahan. Kalau dia sudah memiliki NIB, nomor induk berusaha, tidak perlu pakai SKU, nggak apa-apa. Sampaikan yang asli dan fotokopinya. Kemudian bila memiliki rekening bank, yang sudah memiliki ya, tidak diwajibkan harus memiliki. Nggak apa-apa kalau belum punya rekening bank, tetap kita usulkan. Tapi apabila dia sudah memiliki rekening bank, tidak boleh ada transaksi atau mutasi keuangan yang melebihi 2 juta. Gitu. Misalnya ada yang orang numpang transfer gitu. Nah, itu dilihat ada mutasi keuangan yang lebih dari 2 juta, ada kemungkinan dia tidak mendapatkan itu gitu. Kemudian juga harus mencantumkan nomor handphone yang aktif, karena nanti akan dihubungi melalui handphone. Iya, itu sangat penting sekali. Dan tidak sedang dalam menerima pinjaman KUR, juga belum pernah menerima bantuan dalam bentuk apapun. Ini persyaratannya. Kemudian juga bukan ASN, bukan TNI, Polri, pegawai BUMN atau BUMD. Nah, berkas-berkas ini kami minta dalam bentuk soft copy dan hard copy dari desa dan kelurahan untuk disampaikan ke dinas koperasi. Kenapa demikian? Karena kami tidak mungkin menginput satu persatu.
itu akan banyak sekali data, ribuan, dan itu jadi rawan salah nanti malah. Namanya memasukkan nomor KTP, nomor KK, nomor handphone, itu satu saja kurang, angka atau salah selip kan itu akan berakibat fatal. Kita mengacu pada pengalaman di tahun 2020, ternyata banyak yang tidak bisa realisasi, tidak bisa cair karena NIK-nya tidak valid, antara NIK dan nomor KTP beda, namanya jadi beda, banyak sekali kendala-kendala itu. Jadi tolong betul dalam penginputan datanya, minta tolong kepala desa dan lurah agar benar-benar teliti, memasukkan data tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan lagi, baik NIK, nomor KK, nomor HP dan sebagainya gitu. Maka dari itu juga pentingnya perangkat desa untuk membantu dinas dalam menjalankan programnya. Oke, terakhir Ibu, bisa Ibu jelaskan bagaimana program Dinas Koperasi dan UMKM untuk 2021? Ya, tetap sesuai dengan tupoksi kami akan melakukan pembinaan, kami akan melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi, juga memfasilitasi dan menjembatani para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Lampung Utara, misalnya dengan pihak perbankan ataupun dengan pasar-pasar modern. Kita tetap bantu agar mereka mau bersedia memasarkan produk-produk para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Kemudian juga saya sekalian mempromosikan nih, kita lagi sedang ada bazar UMKM di pelataran Parkir Ramayana tanggal 8, 9, 10, 3 hari. Silakan bela dan beli produk UMKM Lampung Utara. Jadi silakan datang ke sana, silakan lihat, silakan beli agar UMKM Kabupaten Lampung Utara dapat terus bertahan dan semakin maju gitu, dapat terus berproduksi, produksinya tidak terhenti. Ayo kita bela produk-produk UMKM Kabupaten Lampung Utara. Dan itu juga dapat membantu perekonomian masyarakat sekali. Masih ingin ada yang disampaikan Ibu Dina, mungkin harapannya ke depannya untuk masyarakat, mungkin lebih tepatnya untuk perangkat desanya ini agar kita tekankan sekali lagi untuk lebih teliti. Silakan. Iya, baik, sekali lagi saya dari Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Lampung Utara mohon bantuan kepada para lurah dan kepala desa yang ada di seluruh Kabupaten Lampung Utara. Ayo kita bekerja sama, kita saling dukung dalam upaya menyalurkan bantuan pemerintah BPUM dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia ini agar tepat sasaran dan semakin banyak yang dapat dari Lampung Utara, kita semakin senang harusnya kan gitu. Kita semakin senang karena bisa membantu pelaku usaha yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Pada saat penginputan datanya, mohon dengan teliti, dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan lagi. Kasihan kalau sampai terulang, namanya sudah keluar nih sebagai penerima BPUM, ternyata tidak bisa dicairkan karena tidak valid, NIK tidak valid, nama tidak sesuai dengan KTP dan sebagainya. Begitu banyak permasalahan yang terjadi di tahun 2020. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini bisa lebih baik lagi pelaksanaannya dan tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi di tahun 2020. Nah, jadi untuk masyarakat sendiri yang nantinya telah menerima bantuan, semoga dapat mempergunakan dana ini sebaik dan sebijak mungkin. Iya, tolong digunakan memang untuk pengembangan usaha, jangan dipakai untuk yang sifatnya konsumtif. Iya. Boleh beli HP boleh, tapi dipakai untuk jualan HP-nya, dipakai untuk jualan. Ayo jualannya lewat medsos kan sekarang. Dengan jualan melalui medsos malah lebih luas jangkauannya, lebih banyak orang yang tahu dan sebagainya. Kalau nggak pakai, tidak mau belajar medsos, ketinggalan nanti. Jadi ayo saya mengajak semua para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Lampung Utara untuk belajar bermedsos agar bisa menjual produk-produknya secara online. Iya, untuk masyarakat sendiri semoga nantinya dapat seperti saya ulang kembali, dapat mempergunakan dananya dengan sebaik dan sebijak mungkin. Karena jika digunakan untuk hal konsumtif yang Ibu jelaskan tadi,
kasihan sekali di luar sana banyak sekali yang mengharapkan bantuan Iya, ini. betul. Iya, terima kasih Ibu Dina Iya, telah sama-sama. menyempatkan kehadirannya pada sore hari ini. Iya. Semoga Ibu sehat selalu. Amin, insya Allah. Semoga program-program yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat dapat bermanfaat untuk masyarakat. Dan tentunya masyarakat juga tetap mendukung apa yang menjadi program-program pemerintah Iya, sendiri. ini adalah salah satu bukti pemerintah hadir Iya. pada saat pandemi COVID-19 ini dengan melakukan berbagai upaya dalam rangka penanganan dampak ekonomi akibat pandemi COVID ini. Semoga program-program ini dapat bermanfaat, dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Lampung Utara. Dan seluruh lapisan. Iya, dan seluruh lapisan, dan semoga memang benar-benar tepat sasaran. Iya. Sekali lagi, mudah-mudahan program ini dapat tepat sasaran sehingga bisa lebih memajukan UMKM yang ada khususnya di Kabupaten Lampung Utara. Oke, terima kasih Iya, Ibu Dina sama-sama. yang telah hadir di acara ITN Iya, Talk Show kita iya. pada hari ini. Dan pemirsa, saksikan terus Indonesia Television News dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan komen. Saya Ainun Bashiro dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.